Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Shita. Mira, Ashila. Dan aku Wanda yang akan mempresentasikan tentang fermentasi makanan dan minuman. Fermentasi merupakan proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi dan terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Reaksi C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Energi yang dilepaskan yaitu 118 Kj per mol. Tujuan dan manfaat. Tujuannya mengendalikan pertumbuhan mikroba pada makanan, mempertahankan gizi yang ada di dalam makanan, menciptakan kondisi kurang memungkinkan untuk mikrobia kontaminan. Manfaatnya, manfaat hasil fermentasi bisa menjadi jenis-jenis contoh memiliki kandungan zat gizi yang lebih tinggi, sehingga menguntungkan kalau dikonsumsi. Selain itu, produk hasil fermentasi juga mempunyai kelebihan yang sebabkan mengandung zat prebiotik yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Proses fermentasi bermanfaat dalam menghilangkan maupun mengurangi zat anti nutrisi. Adanya proses fermentasi menjadikan sebuah produk makanan dan minuman memiliki nilai ekonomis yang terbilang tinggi sampai dalam strategis pemasarannya. Banyak dijumpai hasil olahan fermentasi dijual di mana-mana. faktor yang mempengaruhi fermentasi makanan ada 5. Yang pertama, keasaman atau pH. Yang kedua, mikroba. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, oksigen. Dan yang terakhir, kelima, ada waktu. Ya, selanjutnya itu ada proses fermentasi makanan. Nah, di sini itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap pengelolaan bahan baku. Bahan baku yang akan difermentasi lebih dahulu diolah menjadi substrat dengan cara menghaluskan. Nah, pada bahan baku padat atau dengan mengatur pH, penambangan air, dan pengaturan komposisi senyawa mikro atau makro. Terus, tahap yang kedua itu adalah tahap sterilisasi. Di sini bahan substrat disterilkan agar tidak terkontaminasi oleh mikroba lain yang dapat mengganggu proses. Tahap ketiga itu ada tahap fermentasi. Proses fermentasi biasa dilakukan dalam bioreaktor, yaitu suatu tabung tertutup yang dapat diatur, mengadukan pengudaraan atau airansi dan suhu optimumnya. Nah, di dalam bioreaktor ini itu tuh terdapat ragi atau yang dibutuhkan, bahan yang dibutuhkan. Terus yang keempat itu adalah tahap pemisahan hasil. Pemisahan antara produk dan residu atau hasil sampingan dapat dilakukan dengan cara filtrasi atau penyaringan. Selanjutnya ada tahap pengelolaan hasil. Di sini itu produk yang sudah dihasilkan diolah lebih lanjut dengan menambahkan zat adiktif untuk menambah aroma atau warna yang lebih menarik. Terus yang terakhir itu ada tahap produk akhir. Nah, ini tuh tahap produk akhir merupakan produk yang siap untuk dipasarkan. Ya, terus selanjutnya contoh-contoh makanan yang dalam proses pembuatannya itu dibutuhkan fermentasi itu. Yang pertama, jadi dibagi dua gitu, ada yang berbahan dasarnya itu susu dan yang non susu. Nah, kalau yang susu itu rata-rata memakai bakteri Streptococcus sama Lactobacillus. Nah, jadi yang berbahan dasar susu itu contohnya keju, mentega, dan yogurt. Untuk membuat yogurt itu digunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Terus kalau untuk membuat keju, bakteri yang digunakannya itu Lactobacillus sama Streptococcus. Nah, kalau buat mentega, nama mikroorganisme atau nama bakterinya itu Streptococcus lactis dan Lactonostoceremoris. Selanjutnya, yang berbahan dasar non susu. Yang pertama ada kecap. Kecap itu dibuat dari kulit gandum. Nah, kulit gandumnya itu ditambahin sama jamur Aspergillus oryzae. Nah, terus yang kedua ada tempe. Kalau tempe ini menggunakan tapang dari
genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus. Nah, terus selanjutnya ada tempe. Tempe itu dalam proses pembuatannya menggunakan kapang Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arrhizus, dan Rhizopus oryzae. Lalu ada tape. Nah, kalau tape ini membuatnya itu pakai sel-sel ragi. Terus ada oncom. Untuk pembuatan oncom itu dibantu oleh jamur Neurospora cytophila. Terus ada asinan sayuran. Asinan sayuran ini dibuat menggunakan bakteri Lactobacillus, Streptococcus, dan Pediococcus. Nah, terus ada roti. Dalam pembuatan roti itu digunakan mikroorganisme yang disebut yeast atau khamir namanya. Nah, terus yang terakhir ada minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol ini menggunakan sama khamir juga atau khamir dari genus Saccharomyces. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.